Minasan konnichiwa, Andini sensei, konnichiwa. Hajime ni jikosokai o sadete itadakimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Farhatunur Fauzia desu. Nimu wa 23250140です。どうぞよろしくお願いします。皆さんに会えて嬉しいです。今日のプレゼンターさんもどうぞよろしくお願いします。Hai, untuk bagian pertama adalah reading comprehension. Di sini saya akan menampilkan transkripsi dialog antara Teng In dan Okyako sama. Irasaimasen. Sumimasen. Kono jaketo wa ikura desu ka? Oh, kochira wa 6800 yen de gozaimasu. M サイズはございますか？はい、ございます。試着してもよろしいでしょうか？はい、もちろんでございます。Berdasarkan dialog tersebut, berikut adalah jawaban dari pertanyaan pemahaman yang diberikan. Harga jaket tersebut adalah 6.800 yen atau dalam bahasa Jepang dilafalkan Rokuseng yen desu. Ukuran jaket yang diminta oleh pelanggan adalah M, medium size atau dilafalkan emu saizu desu. Arti dari ungkapan shichaku shite mo yoroshii deshou ka adalah apakah saya boleh mencoba pakaian ini? Yang merupakan cara sopan meminta izin untuk mencoba pakaian di kamar pas. Arti ungkapan mochiron de gozaimasu adalah tentu saja sangat boleh. Sebagai respon pelayanan yang sangat sopan. Dua ungkapan keigo yang digunakan staf toko di sini adalah de gozaimasu yang merupakan bentuk formal estetik dari des dan yoroshi deshou ka sebagai bentuk yang sangat halus dari ii desu ka. Selanjutnya, untuk materi restoran etik, jawabannya menunjukkan etika yang benar dan sopan di restoran Jepang adalah C. Mengucapkan goshiso sama desta setelah selesai makan. Ungkapan ini memiliki arti terima kasih banyak atas hidangannya. Ini adalah bentuk apresiasi tulus kepada staf dapur dan restoran. Sedangkan budaya memberikan tip tidak dikenal di Jepang. Begitupun juga dengan berbicara keras di dalam restoran. Untuk bagian ketiga yaitu true or false, saya menerjemahkan dan menganalisis 5 pernyataan. Pernyataan A, slurping noodles, dianggap tidak sopan di Jepang, adalah false. Menyeruput mie dengan bersuara justru dipandang sebagai penghargaan terhadap kelezatan mie. Pernyataan B, memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang, adalah false. Pernyataan C, pelayan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan adalah true untuk menunjukkan rasa hormat. Pernyataan D, pelanggan boleh memotong antrean adalah false karena bertentangan dengan ketertiban umum di Jepang. Pernyataan E, kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi adalah true. Pada bagian keempat, saya membuat 4 kalimat sederhana dengan pola kala tenses, berbeda bertema, shopping, dan hospitality. Untuk present positif, kono fuku wa yasui desu, artinya pakaian ini murah. Untuk present negatif, ano kabang wa takaku nai desu, artinya tas itu tidak mahal. Untuk pas positif, kino depato de kutsu wo kaimashita, artinya, kemarin saya membeli sepatu di departemen store. Untuk pas negatif, sensu omiyage o kaimasen deshita, artinya, minggu lalu saya tidak membeli oleh-oleh. Di bagian kelima, saya menyajikan penulisan karakter kanji dasar beserta pelafalannya. Saya telah menuliskan kanji angka 1 hingga 10, serta 10 kosakata penting dalam hospitality, yaitu ada nihon, hito, otoko, onna, ko, kyaku, kaikei, hi,
Ki, dan Toshi yang tertera di sebelah saya dengan memperhatikan urutan coretan yang benar. Lalu yang selanjutnya adalah refleksi dari 3 sesi GS Lecture, webinar Omotenasi yang telah saya ikuti, mencangkup ringkasan materi, insight baru yang saya dapatkan. Sesi pertama, yaitu How Omotenasi Change Student Life in Fukuoka. Pada sesi pertama ini, Hisanaga Sensei banyak membagikan cerita nyata tentang bagaimana keramah tamahan Jepang berhasil mengubah kehidupan para mahasiswa internasional di Fukuoka. Hal baru yang saya sadari dari sesi ini adalah bahwa omotenasi ternyata bukan sekedar konsep komersial yang kaku untuk hotel atau restoran. Masyarakat Jepang benar-benar menerapkannya di kehidupan sehari-hari secara tulus saat menyambut pendatang asing. Lalu di sesi kedua, yaitu Japanese Omotenashi Through Indonesian Eyes. Sesi kedua ini cukup menarik bagi saya karena dibawakan dari sudut pandang Emi Sensei sebagai warga negara Indonesia yang merasakan langsung omotenasi selama tinggal di Jepang. Lewat penjelasan beliau, saya mendapat perspektif lintas budaya yang baru mengenai perbedaan standar pelayanan antara Indonesia dan Jepang. Untuk penerapannya di dunia hospitality, sesi ini memberikan gambaran yang sangat praktis. Lalu di sesi ketiga, yaitu Omotenashi and Chanoyu, The Spirit of the Ceremony in Hotel Management. Di sesi terakhir, pembahasannya difokuskan pada kaitan erat antara filosofi upacara minum teh tradisional Jepang atau yang disebut Chanoyu dengan manajemen perhotelan modern. Jujur, saya baru mengetahui kalau standar pelayanan tertinggi di hotel sebenarnya sangat terinspirasi dari nilai-nilai Chanoyu seperti ketenangan jiwa, kebersihan, perhatian terhadap nilai estetika, dan prinsip Ichigo Ichie, menghargai setiap momen pertemuan. Terakhir, untuk bagian refleksi personal, kesan saya selama mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality ini benar-benar seru dan berkesan banget. Belajarnya itu interaktif, jadi kita nggak cuma ngafalin tata bahasa Jepang aja, tapi juga langsung diajarin gimana etika dan sopan santun yang nyata di dunia kerja, khususnya di industri pelayanan. Harapan saya ke depan, semoga nilai-nilai positif yang sudah dipelajari, kayak kedisiplinan, ketepatan waktu, detail, sama ketulusan dalam konsep omotenasi, bisa terus saya bawa dan terapin secara maksimal di karir profesional saya nanti. Sekian presentasi tugas UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.